Pace bene, masih di mea culpa. Kemarin ada berita seorang pendakwah, Syekh Ali Jaber, ditusuk ketika menjalankan tugasnya dalam mengajar pada hari Minggu 13 September di salah satu masjid. Pelakunya Alvin dan melakukan penusukan serangan fisik terhadap Syekh Ali Jaber ini. Terlepas dari motif dan persoalan keagamaan ini, menjadi pertanyaan bagaimana bila kasus semacam ini terjadi di gereja Katolik. Ada umat Katolik menyerang pemuka agamanya. Apakah ada sanksi hukum yang diberikan seturut sudut pandang kitab hukum kanonik? Maka kita bisa sambil pelajari isi dari kitab hukum kanonik terkait serangan fisik terhadap kelompok hierarki gereja. Kita menemukan kanon 1370 yang berbicara tentang tindakan kekerasan fisik yang dilakukan entah kepada paus, kepada uskup, atau kepada imam. Kanon 1370 berisi 3 ayat, dan ayat pertama berbicara begini. Yang menggunakan tindak kekerasan fisik terhadap paus, kalau yang diserang oleh seorang umat Katolik ini adalah paus, si pelaku terkena ekskomunikasi late sententie. Ekskomunikasi late sententie, dia diekskomunikasi segera setelah peristiwa itu terjadi. Otomatis jatuh. Hukuman jatuh selekas tindakan itu dilakukan. Itu late sententie. Dan ekskomunikasi ya dia tidak mendapatkan pelayanan sakramental dalam berbagai hal di dalam gereja sendiri. Yang direservasi bagi tahta apostolik. Apa artinya? Seseorang yang terkena hukuman ekskomunikasi late sententie karena kekerasan ini bisa diampuni atau diselesaikan kasusnya pada tingkat kepausan, di tingkat tahta apostolik, diurusnya sampai ke tingkat kepausan sana supaya terlepas dari hukuman ekskomunikasi itu. Jika ia seorang klerikus, jika pelaku penusukan ini adalah seorang pastor terhadap seorang paus, dapat ditambahkan hukuman lain sesuai dengan beratnya tindakan pidana. Tak terkecuali dikeluarkan dari status klerikal, dikeluarkan dari status imamatnya. Tahbisan itu memang adalah bersifat seperti materai, tetapi dia bisa keluar dari status klerikal dan dinonjokkan. Begitulah dari tugas-tugas imamatnya. Ayat yang kedua, yang melakukan demikian terhadap seorang yang bermeteraikan uskup terkena interdikt late sententie. Dan jika ia seorang klerikus, kalau pelakunya yang menusuk uskup ini adalah seorang pastor, juga terkena suspensi late sententie. Disuspend, dibatalkan sejenak, ditahanlah dulu. Juga peran imamatnya? Ditahan, disuspend. Bukan dikeluarkan dari status klerikal, tetapi ditangguhkanlah sementara. Nah, yang ketiga, yang menggunakan tindak kekerasan fisik terhadap seorang klerikus atau religius dengan maksud menghina iman atau gereja atau kuasa maupun pelayanan gerejawi, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil. Nah, ini rumusannya lebih moderat, lebih umum. Apabila ada seorang umat menyerang pastor, atau menyerang suster, atau menyerang frater, itu religius, dengan maksud menghina iman atau gereja atau kuasa maupun pelayanan gerejawi. Kalau itu maksudnya ya. Lain soal kalau si pastor atau si frater atau si suster ini memang mengawali sikap kekerasan dan umat melawannya, itu kasus lain, maka itu hendaknya dihukum atau dilihat dengan hukuman yang adil, dengan pertimbangan moral yang ada. Tetapi kalau kekerasan terhadap pastor, frater, suster dilakukan dengan maksud menghina iman atau gereja atau kuasa maupun pelayanan gerejawi, itu harus dihukum sesuai dengan hukuman yang adil. Tidak dengan ekskomunikasi segera, ekskomunikasi late sententie, tidak juga interdikt late sententie. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk itu, tergantung kekerasan dan intensinya. Nah, bagaimana kalau sesama umat? Itu akhirnya sampai ke persoalan
sipil, dan ternyata ini tidak dibicarakan secara eksplisit di pasal 1370 ini. Saya pikir ini satu katekesi singkat karena ada persekusi langsung kepada Ustadz ini, dan ini saya pikir menjadi satu pemikiran bahwa mungkin saja hal serupa terjadi di dalam gereja. Dan bila hal ini terjadi, maka hukuman diatur oleh kanon sendiri. Sekali lagi ini dalam konteks hukum gereja. Bukan berarti kalau sudah diselesaikan dengan hukum gereja, maka hukum sipil tidak berlaku lagi. Atau sebaliknya, bila tindakan kriminal ini sudah diurus dalam konteks hukum sipil, maka hukum gereja tidak perlu lagi. Bukan begitu. Gereja dengan kitab hukum kanoniknya mengambil sikap terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan fisik, dan apabila ada juga hukuman sipil, itu urusan si pelaku, dan bila ada pihak pelapor dengan pemerintahan, dengan negara dalam konteks ini di hadapan hukum sipil. Maka demikian satu katekesi singkat terkait dengan tindakan kekerasan terhadap paus, terhadap uskup, terhadap imam. Sedikit soal hukuman ekskomunikasi late sententie. Apa saja tindakan melanggar hukum yang diganjar dengan hukuman ekskomunikasi? Dan ekskomunikasi ini late sententie. Seorang yang murtad dari iman, seorang pengikut ajaran yang menentang ajaran gereja, atau suatu gerakan yang memecah gereja, skisma, itu kena hukuman ekskomunikasi late sententie. Siapa lagi? Seorang yang membuang benda-benda ekaristi yang telah diberkati, atau yang mengambil dan menyimpannya semua untuk tujuan mencemarkan kesuciannya. Demi mencemarkan kesucian benda-benda rohani itu, orang yang melakukan ini terkena ekskomunikasi late sententie. Seseorang yang menyerang Sri Paus secara fisik ya. Belakangan ini banyak yang membuat serangan verbal, tetapi itu tidak dikatakan, tidak dirumuskan secara langsung dalam kanon hukum kanonik. Tetapi yang melakukan kekerasan fisik terhadap paus itu terkena ekskomunikasi late sententie. Lalu siapa lagi? Imam yang mengampuni orang yang terlibat dalam dosa perzinahan, memberikan pengampunan kecuali di bawah ancaman bahaya kematian. Itu dia. Seorang uskup gereja Katolik yang mentabiskan seorang menjadi uskup tanpa mandat Sri Paus. Seorang uskup menabiskan uskup yang lain tanpa sepengetahuan paus, terkena ekskomunikasi juga. Seorang penerima pengakuan dosa yang secara langsung melanggar kerahasiaan pengakuan dosa yang sangat suci. Kalau imam membocorkan isi pengakuan, terkena ekskomunikasi late sententie. Seorang yang mengadakan aborsi secara lengkap, ekskomunikasi juga. Dan berbagai alasan lainnya bisa orang terkena hukuman ekskomunikasi late sententie. Tentang ini bisa dibuat pembicaraan lebih lanjut lagi dan oleh yang lebih ahli, tetapi sebagai panorama umum kita bisa melihat itu ada hukuman ekskomunikasi late sententie dengan alasan-alasan tertentu. Semoga video ini berguna dan pace e bene.